Saudara, sejak pandemi COVID-19, Indonesia semakin memberikan perhatian kepada penyakit menular. Salah satunya ialah tuberkulosis atau TBC. Menurut World Health Organization atau WHO, TBC masih menjadi masalah kesehatan dunia dan Indonesia menduduki peringkat kedua dengan perkiraan kasus TBC tertinggi. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan TBC ini dengan melakukan penemuan kasus secara aktif di masyarakat dan memberikan dukungan pengobatan secara gratis di puskesmas yang dinamakan dengan gerakan Temukan Obati Sampai Sembuh atau TOS TBC yang melibatkan seluruh pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Lantas seperti apa gerakan Indonesia Sehat dengan TOS TBC? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Permatasari, harap hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Imran Pambudi. Halo dokter, selamat pagi. Pagi Mbak. Sehat? Alhamdulillah baik. Baiklah, dan selain itu juga sudah hadir dokter spesialis paru di RSUP Persahabatan, Dr. Erlina Burhan. Halo, selamat pagi dokter. Pagi. Wah, senang sekali ya kita jumpa lagi di sini. Tapi kita kali ini akan membahas salah satu penyakit menular yang mungkin tidak tahu nih ya kalau banyak masyarakat kalau ternyata kondisi atau penyakit TBC Indonesia ini tinggi. Benar ya dok? Betul sekali. Boleh nggak diceritakan seperti apa sih kondisi TBC di Indonesia saat ini? Sebesar apa sih penularannya? Jadi menurut estimasi dari WHO bahwa Indonesia ini diperkirakan ada sekitar 969.000 kasus baru TB. 969.000, oke. Dan ada sekitar lebih dari 120.000 kematian karena tuberkulosis baru tiap tahun. Dan ini membuat Indonesia menjadi negara dengan nomor 2 tertinggi di dunia. Kasus TB barunya setelah India. Nah itu yang menyebabkan kita perlu membuat suatu kegiatan-kegiatan yang bagaimana cara menurunkan, membebaskan Indonesia dari tuberkulosis ini. Oke, dan sebenarnya masyarakat Indonesia sebagian belum pada sadar juga ya kalau ternyata memang kasus TB tuberkulosis ini memang segitu besarnya. Benar? Ya, jadi kita masih sering melihat bahwa masyarakat itu tidak tahu bahwa TBC itu masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Dianggap kalau Indonesia sekarang sudah maju seperti sekarang ya. Adanya MRT ya kan dengan segala rupa Jakarta kereta cepat itu dianggap TBC itu penyakit yang sudah zaman dulu. Oke. Ini yang menyebabkan masyarakat jadi tidak aware bahwa TB itu bisa menyerang siapa saja. Oke. Ya kan? Bukan hanya kepada orang-orang yang tertentu ya, yang dengan ekonomi rendah, tetapi semua orang bisa terkena tuberkulosis. Semua bisa terkena tuberkulosis. Oke, tuberkulosis atau dengan sebutan TB atau TBC gitu ya di sini ya. Dok Erlina, boleh nggak dijelasin sebenarnya tuberkulosis itu seperti apa sih, penyakit yang seperti apa dan gejalanya apa? Karena mungkin saya juga nggak paham betul nih gejalanya seperti apa. Iya, tuberkulosis itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Penyebabnya kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Diingat ya ayah, penyebabnya kuman. Bukan turunan. Bukan penyakit karena guna-guna atau santet dan lain-lainnya. Jadi jelas ini penyakit menular yang disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Sehingga penyakitnya disebut sebagai penyakit tuberkulosis. Nah gejalanya apa? Gejalanya sesuai dengan organ yang terdampak. Dan sebagian besar kira-kira 85% Mycobacterium tuberculosis ini menyerang paru. Sehingga yang kita kenal banyak adalah TB paru. Nah karena yang diserang paru gejala utamanya adalah batuk. Tapi ini batuknya batuk yang karena ini penyakit kronik ya, artinya penyakit lama, batuknya juga lama. Batuknya berbeda nggak dari suaranya? Ya biasanya sih batuknya berdahak dan biasanya lebih dari 2 minggu. Jadi patokannya 2 minggu. Namun bukan batuk saja yang menjadi masalah, TB. Tapi kita juga harus melihat gejala TB ini juga ada gejala yang menyertai. Contohnya kalau paru yang terlibat ini kelainannya sangat luas, itu bisa menimbulkan sesak nafas. Dan kalau sudah lama, maka ada kemungkinan jaringan parunya itu berlubang. Nah,
dari lubang inilah, karena di sekitar lubang itu banyak pembuluh darah, kalau batuknya lumayan sering dan keras maka akan batuk selain dahak juga bercampur dengan darah. Oke. Nah, tapi itu tadi sering masyarakat baru takut kalau sudah ada darah. darahnya. Karena gejala lain juga ada, nggak mesti batuk darah. Jangan tunggu batuk darah. Ya, gejala lainnya adalah demam. Demam yang tidak terlalu tinggi. Ya, jadi mungkin 37,5. Jadi demam biasa. Demam-demam biasa yang kadang-kadang turun dengan sendirinya. Dan ini membuat masyarakat merasa, wah ini saya demam kurang minum. Kadang-kadang nggak enak badan aja. Nggak enak badan. Ya, jadi kemudian mulai ada rasa lesu. Nggak fit, mudah lelah, staminanya menurun. Ada lagi juga yang mungkin harusnya jadi perhatian. Mulai tuh nafsu makannya berkurang. Sehingga kalau ini berlangsung lama berat badannya turun. Oke. Ya, jadi banyak sekali kemudian pasien-pasien tuberkulosis ini yang tidak diobati kemudian lama-lama jadi kurus. Baik, tapi kalau kita bicara tuberkulosis atau TB ini gitu ya, apakah memang hanya fokus ke paru atau ada TB lainnya jenisnya? Oh, bagus pertanyaan. Saya pengen tahu nih. Ya, tadi kan saya sampaikan 85% ada di paru. Berarti ada sisanya nih ya, kan? Ada 15% juga mengenai organ lain. Contohnya bisa TB di usus, namanya TB usus. Ada TB di kelenjar. Ya, TB kelenjar ya. Kemudian ada tuberkulosis di tulang, TB tulang. Ada bahkan sampai ke selaput otak. Kita sering menyebutnya TB otak atau meningitis TB. Oh baik. Ya. Bahkan juga di kulit loh, ada TB kulit. Ada TB juga? Iya, jadi bisa menyerang semua organ. Jadi TB itu bisa menyerang semua organ, tidak tapi hanya fokus di paru. Terutama di paru, ya. 85%-nya adalah di paru. Karena gitu ya. di paru itu sangat mudah menular. Oke. Ya, jadi saya ceritakan sedikit kenapa. Ini penyakit yang menularnya lewat udara. Jadi kalau ada seseorang pasien yang batuk, maka bersama dropletnya itu juga keluar kuman. Kuman TB ini sangat-sangat kecil, tidak terlihat oleh mata, tidak punya gaya berat sehingga melayang-layang di udara. Dan inilah yang menyebabkan kemungkinan orang-orang yang berada di sekitar itu menghirup udara yang sama yang mengandung kuman tadi sehingga kemudian kuman masuk ke saluran nafasnya dan ya bisa di paru dan kemudian juga bisa kemana-mana gitu ya. Karena memang fokus dari TB itu adalah. Jadi salah satunya kalau batuk pakai masker ya. Nah itu dia. Tadi saya sempat batuk-batuk ya, tapi enggak, bukan TB. Oke baiklah. Tapi gini dok, kalau kita bicara tadi kan memang penyebab dari TB itu adalah kuman, ya kan? Berarti adalah sesuatu yang tidak baik gitu ya. Siapa saja yang berpotensi untuk bisa tertular TB ini? Ini kalau mau nakut-nakutin, tapi saya nggak mau nakut-nakutin. Karena semua orang ini bernafas, ya kan, menghirup udara. Ada kemungkinan semua orang menghirup udara dan terinfeksi. Tapi terinfeksi belum tentu menjadi sakit. Karena kita punya sistem pertahanan tubuh. Ada sistem imun. Yang kalau sistem imunnya bagus, seperti Sari kan ini bagus nih sistem imunnya. Ya, maka sistem imun itu akan mengalahkan kuman tersebut sehingga kumannya mati jadi nggak ada apa-apa. Tapi kalau kondisi sistem imunnya rendah, tidak sanggup melawan kuman, maka akan terjadilah infeksi yang suatu ketika kuman ini kemudian akan berkembang biak jadi banyak, menimbulkan kerusakan. Dan kalau kerusakan yang terjadi ini akan menimbulkan gejala, inilah yang kita sebut sebagai sakit TB. Sakit TB. Ya, siapa itu yang sistem imunnya rendah? Anak di bawah 5 tahun karena sistem imunnya belum berkembang. Atau lansia sekalian yang tua di atas 60 tahun karena sistem imunnya mulai menurun. Atau orang-orang misalnya yang karena penyakit tertentu, komorbid, sistem imunnya juga turun. Atau orang-orang yang mengkonsumsi steroid jangka panjang dengan dosis tinggi, sistem imunnya juga turun. Jadi penyakit-penyakit yang menimbulkan sistem imunnya turun. Ini berisiko. Ya, itu dari sisi individu, tapi juga ada lingkungan. Misalnya tinggal di daerah yang padat ya dan sirkulasi di rumah tidak baik. Kalau ada tetangga yang TB, batuk, ya karena sangat padat, itu kemungkinan untuk tertular itu ada. Jadi lingkungan yang padat atau lingkungan yang crowded misalnya katakanlah di penjara gitu ya. Lembaga permasyarakatan. Ya, di tempat-tempat yang orang berkumpul banyak di asrama barangkali ya. Jadi memang faktor lingkungan itu utama juga dan faktor imun tubuh juga imunitas harus kita tingkatkan supaya tidak mudah tertular
tuberkulosis ini. Gitu. Pintar. Baiklah, Dok Imran, tadi kan di awal saya sudah menyebutkan bahwa pemerintah ini berkomitmen untuk menyelesaikan masalah TBC di Indonesia dengan salah satu gerakannya adalah gerakan temukan, obati sampai sembuh atau TOS TBC. Nah ini seperti apa sih gerakan ini? Kita akan bahas nanti ya setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan bincang kita dan masih ditemani oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Imran Pambudi. Selain itu juga ada dokter spesialis paru di RSUP Persahabatan, Dr. Erlina Burhan. Oke, Dok Imran, dokter, saya tadi kita sempat terjeda nih bahwa memang pemerintah itu kan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah TBC di Indonesia adalah dengan gerakan temukan, obati sampai sembuh atau TOS TBC. Nah ini seperti apa sih? Jadi TOS TBC itu adalah suatu gerakan yang masif, yang terstruktur juga mulai dari promotif, preventif, sampai kuratif. Artinya bagaimana promotif itu kan membuat masyarakat tetap sehat, jangan sampai tertular. Kemudian preventif adalah jangan sampai dia tertular TBC. Kemudian kuratif bagaimana mengobatinya. Tentu saja ini tidak bisa perannya hanya dilakukan oleh pihak pemerintah. Ya, makanya mulai dari temukan dulu. Temukan itu adalah menemukan pasien-pasien atau penderita tuberkulosis di masyarakat. Karena seperti yang disampaikan oleh Dr. Erlina, ada yang tidak bergejala. Nah, padahal orang yang bergejala ini bisa juga menyebarkan penyakitnya. Jadi ini harus ditemukan sedini mungkin. Makanya T pertama adalah temukan. Kemudian obati. Obati ini pasti setelah ditemukan dengan pemeriksaan laboratorium, diperiksa oleh dokter, dia harus diobati. Diobatinya sampai sembuh. Nah, kenapa kok harus sampai sembuh? Karena memang kuman tuberkulosis itu adalah kuman yang dia setelah masuk ke tubuh kita itu pengobatannya nggak bisa sebentar, Mbak. Pengobatannya itu paling cepat 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Itu kalau yang TB sensitif obat. Kalau yang TB resisten obat, resisten terhadap obatnya. Akan jauh lebih lama? Bisa 2 tahun. Oh ya? Ya 2 tahun. Jadi, dan ini kan ngobati itu bukan hanya terus ini obat diminum gitu kan. Kalau 6 bulan pasti harus ada orang yang mendorong supaya orangnya minum obat terus. Dan itu harus sesuai jamnya ya kalau nggak salah, benar nggak sih? Harus hari, terkontrol gitu semuanya. Ya. Jadi dia tidak boleh melupakan sekarang minum besok nggak minum. Nah, itu akan menyebabkan tadi resisten. Jadi dia bisa nanti kambuh lagi dengan status yang lebih berat ya, dan dia harus diobati lebih lama. Makanya obati sampai sembuh. Dan obat sembuh itu kan harus kerjasama nih, antara dokternya, ya kan, perawatnya, sama keluarganya. Sama keluarganya. Ya. Nah, hal ini saya kira perlu menjadi perhatian bukan hanya dari Kementerian Kesehatan, tetapi juga kementerian yang lain. Ya. Seperti contohnya, tadi dokternya juga sampaikan bahwa orang-orang yang sering yang kemungkinan besar terjangkit TBC itu adalah yang di lembaga pemasyarakatan, contohnya nih. Maka kami juga kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Di penjara itu harus diapakan? Harus dilakukan screening gitu kan. Tiap tahun lembaga warga binaannya harus dilakukan screening. Kalau sakit kemudian harus ada sel khusus selama 2 minggu atau 2 bulan. Untuk karantina gitu ya. Itu harus dilakukan. Ya. Kemudian yang penting juga adalah dari masyarakat gitu kan. Bagaimana mendukung penderita tuberkulosis tadi agar jangan distigma. Benar. Jangan dikucilkan. Karena kalau dikucilkan, dia malah milih nanti, udah aku nggak usah berobat aja.
aku nggak bisa kerja gitu kan. Karena memang sudah tahu kalau TBC itu menular gitu kan. Makanya orang jangan ini gitu kan. Ya. Mereka Jadi, semakin takut untuk periksa. Semakin takut untuk periksa. Jadi lebih baik takut ketahuan juga. Terus malas dikucilkan. berobat, dikucilkan. Nah, kalau kayak gitu dia malah nanti nyebarin penyakit ke yang lain. Apalagi tadi masalah anak-anak itu kan juga hal yang penting juga. Jadi itu secara garis besar apa yang dilakukan di dalam program TOS TBC. Temukan, obati, sampai sembuh. Gitu. Tantangan terbesar apa dalam menyelesaikan ini, untuk menjalankan gerakan ini? Ya, jadi kalau tantangan terbesar, pertama kita bisa lihat pertama dari mendiagnosisnya. Ya kan? Mendiagnosis tadi kan tuberkulosis itu memang kasusnya ada yang gejalanya tidak khas. Ya kan? Mungkin saya nambahin sedikit Bu Dr. Erlina tadi, jadi semua organ bisa kena. Jadi semua organ tubuh yang teraliri darah itu bisa kena. Tubuh kita kan hanya dua yang nggak teraliri darah kan ya Dok ya, kuku sama rambut. Jadi nggak ada tuh TB kuku sama TB rambut tidak ada. Yang lain bisa kena, mata segala macam kena. Ya. Jadi mendiagnosisnya juga tidak gampang. Ya. Butuh laboratorium, butuh dokter yang jeli gitu ya, kayak Dr. Erlina dan teman-teman gitu kan. Ya. Karena jeli gitu ya. Kemudian tadi mengobatinya, terapinya kan juga tadi butuh pengobatan yang jangka panjang. Ya. Obat TB itu obat nggak enak Mbak. Minum obatnya itu gede-gede obatnya ya. Kalau yang sensitif 2 obat ya Dok ya. Itu pun harus diminum tiap hari. Bayangin kita minum obat vitamin 1 aja sehari kan malas, apalagi itu. Apalagi yang besar-besar banyak. Gede-gede banyak. Gitu. Sekarang kalau 3, kalau orangnya berat badannya lebih tinggi besar, bisa 4 tablet sekaligus. Ya. Aduh, ya. Jadi kadang-kadang bikin mual. Benar. Tapi nggak semua orang. Ya, nggak semua orang. ya. Orang tertentu. Jadi perlu tadi selain kita juga mendorong pengembangan obat-obat yang semakin pendek durasinya. Jadi kalau 6 bulan mungkin bisa sekarang tinggal 2 bulan. Itu kita sedang upaya tuh. Ya. Dan juga tadi bagaimana dukungan masyarakat dan keluarga agar bisa mendorong atau mendampingi ya, penderita tadi. Itu menjadi tantangan juga. Dan yang ketiga saya kira yang masalah masih besar adalah stigma. Stigma terhadap penderita TB. Tuberkulosis ini juga masih cukup. Ya, karena kalau kita dengar ada teman atau saudara yang ada kena TB gitu, pasti langsung wah ini menular gitu kan, langsung gimana-gimana. Tapi tidak semua TB itu menular kan ya Dok ya? Kalau udah diobati ya nggak menular. Kalau sudah diobati tidak menular. Lalu apa yang harus dilakukan jika seseorang sudah mulai ada bergejala nih, wah ini jangan-jangan seperti ini, saya TB nih, ini. Itu apa yang harus dilakukan? Saya kira kalau sudah ada gejala yang mengarah ke tuberkulosis, sebaiknya segera memeriksakan diri. Karena sedini mungkin diagnosis, secepat mungkin diobati, itu dia cepat sembuhnya dan juga penularannya juga tidak ke banyak orang kan, karena sudah duluan diobati. Karena biasanya sih dalam 2 bulan pengobatan itu kuman sudah banyak yang mati dan pasiennya juga mulai merasa enak, nafsu makannya kembali membaik, berat badannya naik. Nah ini juga salah satu yang ingin saya sampaikan ya dari pengalaman sebagai dokter selama ini. Biasanya setelah nafsu makan baik, tidak ada demam, tidak ada batuk, berhenti minum obat. Nah ini nggak boleh. Nah ini harus kita tekankan kepada pasien dan juga keluarga, memastikan pengobatan itu sampai selesai. Itu 6 bulan supaya kuman-kuman yang tersisa ini itu benar-benar tereliminasi. Kalau tidak, kalau berhenti 2 bulan, kuman yang tersisa ini akan berkembang lagi. Dia kemudian resisten. Bermutasi menjadi strain yang lebih kuat. Baik. Kan ada lagunya tuh. Apa ini Dok? What doesn't kill you will make you stronger. Ini sama dengan kuman TB nih. Kalau dia nggak mati, dia akan justru lebih kuat lagi. Dia akan bermutasi menjadi strain yang lebih kuat, sehingga kalau dia bermutasi menjadi strain yang resisten, yang kebal, obatnya lebih banyak lagi. Nggak bisa pakai obat yang biasa, lebih banyak, lebih kuat obatnya. Boleh nggak Dok dijelaskan sedikit gitu ya, biar masyarakat juga tidak takut untuk memeriksakan gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa sih yang dia lakukan dan pengobatannya biar mereka tuh nggak takut gitu. Nah, gini pengen ya dikasih tahu. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan ini ya, bahwa
tuberkulosis itu adalah penyakit yang bisa dicegah dan bisa diobati. Ya, nggak usah diskriminasi, nggak usah takut, karena secepat mungkin diobati, penularan juga makin berkurang. Ya, biasanya 2 bulan pengobatan udah tidak menular biasanya. Karena sudah menjadi negatif ya. Biasanya begitu. Nah, jadi ini kalau kita melihat ke belakangnya, saya ngiri banget loh sama COVID. Kenapa? Itu kalau kita lihat orang dengan COVID itu menjadi biasa, bahkan kita lihat di IG, di Twitter, di Facebook bilang, gue kena COVID nih, mohon doanya ya gitu. Di posting tuh hasilnya tuh, ya kan? Bahkan lagi screening segala macam juga di posting ya. Ya bahkan ini, gue S2, ya lulusan S3 ya. Nah tapi kalau pada nggak ada orang yang bilang, aku kena TB loh, malah disembunyikan, malu. Karena itu mindset yang, wah ini turunan. Banyak pasien yang datang, dok saya kenapa terdiagnosis TB padahal saya nggak ada turunan TB gitu. Ya bukan penyakit turunan, ini penyakit karena kuman dan menular. Oleh sebab itu cepat diobati supaya Anda sembuh dan tidak menularkan. Jadi saya juga bilang kepada masyarakat ini ya, kalau ada keluarga atau tetangga yang bergejala menyerupai TB, bantu untuk datang memeriksakan diri. Karena kalau dia sembuh Anda selamat. Ya, justru kalau dibiarkan malah nantinya itu yang bisa sekitarnya beresiko untuk tertular. Jadi kita semua masyarakat berkepentingan untuk membuat atau memastikan, memfasilitasi, mensupport, memotivasi orang-orang sekitar kita kalau sakit TB itu sampai sembuh. Dan jangan dikucilkan. Ya, waktu COVID kan kalau ada tetangga yang COVID, kita kirim makanan. Iya, benar. Nah, seharusnya itu juga untuk TB. Baik. Ya, dibantu. Karena kan memang ada sebagian yang dari ekonomi yang lemah, karena gizinya kurang baik, jadi mudah terinfeksi dan kemudian jadi sakit TB. Ya kita harus bantu sebetulnya supaya dia sembuh dan kemudian sistem imunnya menjadi baik. Karena kalau dia sakit lagi, kita juga beresiko. Nah ini semakin menarik ya kalau kita bahas TB atau tuberkulosis ini, apalagi ada gerakan yang juga dilakukan oleh pemerintah. Satu lagi ya saya ingin sampaikan ya, ini saya baru belakangan ini, pasien TB oleh keluarganya dipisahkan tuh piring, gelas, itu makin membuat dia makin down. Jadi kalau itu masyarakat yang lain tahu juga, ini saking bahayanya harus pisahkan. Makanya orang nggak mau ketahuan TB. Bahkan nggak mau memeriksakan diri, takut. Karena sudah ada rasa takut duluan. Takut diketahui sebagai TB nanti kucilkan. Dengan gua nggak periksa nanti ketahuan. Oke, nah ini kita akan... Jadi, gelas dan piring tidak menularkan karena menular lewat udara. Oke, udara dan kuman-kuman lainnya. Ya kalau kita makan atau minum kan lewat saluran cerna kan. Ya, baiklah ini semakin menarik kalau kita ngobrol sama Dokter Ina juga Dokter Imran. Kita akan bahas setelah satu ini, jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali. Kembali lagi di Bincang Kita dan kita masih akan membahas mengenai gerakan TOS TB atau temukan, obati, sampai sembuh. Oke, tadi kita sudah bahas banyak gitu ya Dokter Imran. Pengen tahu dong pendekatannya sekarang ke masyarakat seperti apa sih sejauh ini? Pendekatannya kita selalu memberikan edukasi, selalu memberikan informasi pada masyarakat bahwa tuberkulosis itu bisa mengenai siapa saja. Dan tuberkulosis itu bisa diobati, ya, asal dan bisa dicegah. Mereka menyelesaikannya sampai sembuh, sampai tuntas. Nah, itu yang harus kita sampaikan.
Yang ketiga adalah kita juga mempersiapkan vaskes-vaskes kita, puskesmas, rumah sakit, klinik, agar mereka bisa mengobati pasien tuberkulosis tadi itu dengan baik. Yeah. Obatnya ada, ya kan, alat diagnostiknya ada, dan yang penting juga adalah petugasnya itu bisa memberikan edukasi. Nah, itu yang penting. Ya, karena kan ngobati itu 6 bulan. Yeah. Kalau nanti dokternya bilang, nih obat diminum, ya nggak selesai kan. Yeah. Harus diedukasi. Jadi saya rasa masyarakat bagaimana mengoptimalkan peran masyarakat, ya tadi. Karena memang untuk menyelesaikan masalah ini tidak hanya bisa pemerintah sendirian. Betul. Karena memang beberapa aspek semuanya harus dan juga masyarakat juga harus mau. Ya kalau kita gerak, kalau masyarakat yang nggak mau juga susah gitu kan untuk menyelesaikan masalah ini. Dokter, ini menarik loh kalau ngomongin TB dari tadi. Saya mau menyampaikan satu lagi ya. Tadi angka-angka yang disampaikan oleh Dr. Imran itu menunjukkan kematian TB kita juga cukup tinggi. Saya hitung-hitung itu setiap jamnya 11 orang di Indonesia meninggal karena TB. 11 orang? Iya, setiap jam. Jadi ini masalah yang serius. Dan ini jangan dianggap hanya masalah pemerintah. Harus ada kerjasama dari masyarakat, dari semua stakeholder, dari semua siapapun yang merasa jadi orang Indonesia. Yuk bantu bangsa Indonesia untuk terbebas dari tuberkulosis. Caranya jangan diserahkan ini hanya ke Kementerian Kesehatan, ke Pak Imran dan jajarannya atau kepada dokter. Karena saya kira banyak sekali masalah tuberkulosis ini adalah non medis. Sepertinya contohnya tadi saya ingin sebetulnya melihat yang memberikan keterangan tentang tuberkulosis, edukasi, cara penyembuhan dan lain-lain pencegahan itu masyarakat yang menyampaikan kepada tetangganya. Jadi bukan hanya pekerjaan dokter, tapi yuk masyarakat aktif memberikan edukasi kepada orang sekitarnya. Dari sini ini kan termasuk sosialisasi dari tayangan ini dipastikan masyarakat menyaksikan dan juga bisa menyampaikan gitu ya ke tetangga dan keluarga lain-lainnya gitu ya dok ya maksudnya ya. Peran media itu juga sangat penting. Selalu menginformasikan tentang tuberkulosis. Memberikan edukasi mengenai kesehatan karena banyak sekali orang yang salah kaprah juga tentang kesehatan. Lagi ya, baik. Jangan tuberkulosis ini hanya dibebankan kepada Kementerian Kesehatan. Kementerian yang lain juga berperan. Contohnya Kementerian Pendidikan misalnya, kalau masuk kurikulum mungkin akhirnya semua anak-anak ngerti. Jadi mereka akan kalau batuk pakai masker, kemudian juga bantu teman-temannya kalau sakit TB jangan diejek, jangan dibully gitu ya. Dan juga Menteri Sosial, banyak sekali pasien-pasien saya yang resisten obat itu harus datang sering ke rumah sakit nggak punya biaya. Bahkan saya bilangin ini beratnya kok nggak naik-naik, makan dong yang seimbang. Bilangnya apa? Bukan nggak mau makan. Nggak ada yang dimakan. Ini mungkin Menteri Sosial juga mesti turun. Lalu tadi saya sampaikan kuman TB ini banyak beredar di lingkungan yang padat. Nah mungkin kementerian apa-apa yang PUPR. bisa bantu. Nah jadi semua kementerian sebetulnya bisa sebagaimana kita selama ini memperlakukan COVID. Semua turun tangan, bahkan pelaku bisnis. Yuk pelaku bisnis bantu kita untuk eliminasi TB di tahun 2030. Oke, karena memang TB menjadi salah satu penyakit menular tertinggi juga di Indonesia dan masih banyak orang yang tidak tahu. Dari sini seharusnya sadar semuanya gitu ya. Oke, baiklah. Dr. Imran, singkat saja harapan dan juga target yang ingin dicapai pemerintah saat ini seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan juga bahwa eliminasi tuberkulosis itu harus dicapai 2030. Jadi harus menurunkan angka kesakitan dan kematian itu 80%. Jadi sekitar dari 350-an. Jadi sekitar tujuannya adalah sampai ke 60 per 100.000. Itu sangat jauh. Ya. Dan waktu kita hanya 6 tahun. Ya, 6 tahun. Dan kemarin selama COVID, kita sempat sudah bagus, ya. Kemudian COVID kita anjlok lagi, gitu. Karena penemuan kasusnya dia kurang banyak. Jadi kita perlu dalam waktu 6 tahun ini harus genjot, ya. Bukan hanya dari Kemkes, kesehatan, tetapi juga seluruh masyarakat ya. Masa sih negara kita nomor 2 gitu kan? Padahal sudah punya MRT, sudah punya kereta cepat gitu ya dari Dina ya. Nah, masa ngurusi TB yang penyakitnya zaman udah lama sebenarnya. Dan TB itu kan memang TBC itu penyakitnya pertama kali ditemukan pada zaman Firaun. Lama sekali. Masa kuman yang sama nggak bisa kita. Benar. Oke, baiklah. Berarti harapannya dengan adanya sosialisasi ini, mungkin Ibu juga ada harapannya yang ingin disampaikan singkat saja? Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa masalah tuberkulosis ini di Indonesia itu kita bisa atasi. Kuncinya kolaborasi.
Intinya adalah kolaborasi kerjasama semua pihak agar ini terselesaikan. Tidak bisa pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan bekerja sendiri. Dan semua aturan yang ada, guideline, pedoman segala macam diimplementasikan. Bukan hanya di atas kertas. Oke, baiklah. Tidak terasa sudah 30 menit kami berbincang. Terima kasih Dr. Imran. Terima kasih Dr. Erlina. Sehat terus. Dan saudara, semoga dengan adanya gerakan TOS TB menjadi salah satu pendekatan untuk menemukan, mengobati, dan menyembuhkan pasien TBC agar dapat menghentikan penularan TBC di masyarakat. Saya Permata Sari Harhab, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.